Sama-sama kita bawa ucapan syukur kita. Kita bilang terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu di hidup kami. Sama-sama kita angkat pujian kita, bilang terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau dahsyat ya Tuhan. Kau baik Tuhan buat setiap kami, Yesus. Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau begitu baik ya Tuhan di dalam setiap kami. Kau menyertai kami ya Tuhan selama ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat setiap apa yang Kau berikan kepada kami setiap hari ya Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami mau deklarasikan itu semuanya kepadamu ya Tuhan. Biar semua kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami agungkan Engkau, Yesus. Sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau yang beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau yang menghampiri setiap rumah-rumah, setiap isi hati kami. Kau yang tahu ya Tuhan, apabila pagi hari ini ada yang sakit ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter ya Tuhan. Kau yang sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Kalau misalnya pagi hari ini ada yang punya permasalahan ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Kau yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. We worship you, Jesus. Kau baik Tuhan, Yesus. Biar kasih setia-Mu ya Tuhan terus ada di dalam setiap hidup kami masing-masing ya Tuhan. Biar kami katakan, siapakah kami ini? Jadi biji mata-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, kasih setia-Mu yang kurasakan,
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Sediakan bagiku. Katakan, siapakah kami ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, sama-sama kita katakan, berkat-Mu yang telah kami terima ya Tuhan. Oh, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat kami terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, katakan, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi katakan sama-sama, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain, oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan, siapakah kami ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, sungguh
besar. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yes Lord, yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagi kami, selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, oh. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat setiap kami ya Tuhan yang telah berkumpul untuk melakukan ibadah ya Tuhan. Kau sertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Biar Engkau yang beracaralah di tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami kembalikan lagi semuanya padamu ya Tuhan. Haleluya, amin. Yuk yang mau puji sembah Tuhan, katakan amin. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama mau tepuk tangan buat Tuhan, amin. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Yuk kita sama-sama sambung pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita percaya Tuhan itu kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya Tuhan, kasih setiamu tak pernah pergi dari setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dari awal pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita tepuk tangan. Katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku karena hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama kita mau sambung pujian kita, ku diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menghancurkan musuh di bawah kaki kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Kita berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita sama-sama tepuk tangan. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, terpujilah besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan, terpujilah Engkau Raja segala. Katakan sekali lagi, terpujilah
terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kita mau sambung pujian kita dengan aku diberkati, karena setiap kita pasti diberkati sama Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk kita katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, kita udah naikin pujian. Saya buka ruang kesaksian apabila ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami penyertaan Tuhan yang sangat dahsyat gitu selama sepekan terakhir. Apakah ada? Kalau apabila ada, boleh langsung dibuka mic-nya atau di unmute.
Oke, kalau nggak ada kita langsung mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian jadi sepertimu. Kamu katakan Bapa kau setia. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Engkau yang ubah hati setiap kami ya Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kita angkat pujian ini dari awal. Kerinduanku tinggikan namamu, karena kami tahu ya Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami ya Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu ya Tuhan. Yes Lord, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi
Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Ku mau jadi sepertimu. Nanti doa firman Tuhan akan Kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami telah dikumpulkan pada hari ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Mari Tuhan kiranya pujian kami Tuhan, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Ya Allah, kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Mari Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang Kau telah tunjuk ya Bapak. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan. Sehingga apa yang beliau katakan sampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Tuhan, kami juga minta Tuhan hikmat daripada Engkau supaya kami boleh mengerti Tuhan, boleh memahami arti kebesaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, Kau mengurapi dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kepada hambanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kalau kita masih dipertemukan kembali untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih juga pada hambanya, pada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Santos Silas, yang telah masih mempercayakan saya untuk membawa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun kita ibadah masih tetap online, karena kita lihat pandemi juga masih ada ya, masih banyak di Jakarta Siri maupun di Tangerang juga banyak ya. Jadi tetap kita antisipasi dan jaga protokol kesehatan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan selalu bersyukur. Tema pada pagi hari ini. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Dan kalau kita lihat di dalam KBBI itu arti syukur itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Seperti halnya ia mengucap syukur kepada Allah karena terlepas dari mara bahaya. Atau yang kedua dari KBBI sini, untunglah. Pernyataan lega, senang, dan sebagainya. Atau kalau kita lihat, ditambahkan awalan itu bersyukur, berterima kasih, mengucapkan syukur kita. Atau ada juga di dalam KBBI, mensyukuri, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Berterima kasih karena suatu hal. Dan yang terakhir, syukuran. Artinya ucapan syukur atau mengadakan selamatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bisa banyak hal syukuran itu. Karena terhindar dari maut, atau sembuh dari penyakit, atau dia punya rumah baru, atau dia punya pekerjaan baru. Banyak hal. Dan pada pagi hari ini kita akan pelajari di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Perikopnya ke-10 orang kusta. Nah, kita akan sama-sama
belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi yang bisa baca Alkitab, kita buka Alkitab kita. Mungkin yang ada laptop, kita bisa buka Alkitab kita juga. Ya, saya akan bacakan Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Perikopnya ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasih di dalam, bersyukur adalah suatu hal penting dalam iman seorang Kristen. Kita ini semua orang Kristen, ya. Hal ini diajarkan oleh kitab secara berulang-ulang. Nanti kita akan baca di dalam Kolose, di dalam 1 Tesalonika, di dalam Efesus juga ada. Dalam perikop yang kita baca, kita menemukan kisah tentang 10 orang yang sakit kusta dan disembuhkan oleh Allah. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Ke-10 orang tersebut sama-sama berteriak kepada Tuhan kita Yesus Kristus. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Artinya sama seperti halnya kita datang beribadah ke gereja, kita mempunyai sakit penyakit, kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong sembuhkan." Tetapi ada sebagian jemaat yang mengucap syukur, yang datang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ada juga jemaat yang, "Wah, saya disembuhkan karena saya makan obat, karena saya makan vitamin, karena saya ke dokter yang hebat, karena saya ke rumah sakit yang hebat. Atau karena saya, ke luar negeri, berobat ke luar negeri, saya berobat ke Penang, atau saya kemana." Gitu. Tapi ada jemaat yang dikasihi Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat 12 dikatakan, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara tahu ya, saya beberapa waktu lalu melihat video di dalam YouTube tuh, videonya Tuhan Yesus. Saya katakan kepada anak saya, daripada kamu nonton channel-channel yang kurang menarik gitu ya, kamu lihat film tontonan Tuhan Yesus. Orang kalau penyakit kusta itu, saudara dikasih dalam Tuhan,
itu selalu dijauhkan. Orang nggak ada yang berani deket-deket. Jadi kalau dia mau deket-deket tuh, wah ditimpukin saudara, dipukulin. Jadi kalau kita perhatikan juga pada sakit-sakit penyakit seperti sekarang ini, kita harus juga tuh, orang juga kalau kita batuk, pilek, orang langsung dekat-dekat kita menghindar. Orang langsung pakai masker, orang langsung jaga jarak. Dan kita harus bisa meresponi hal tersebut. Sama kejadiannya di zaman orang-orang kusta ini, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, jadi dunia semakin hari semakin menakutkan. Tuhan katakan. Pada pagi hari ini, siapa yang melihat, siapa yang datang, siapa yang tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur, itu adalah seorang Samaria, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan kembali, saya buka di dalam Wikipedia itu ya, Yahudi Samaria atau orang Samaria adalah penduduk wilayah Palestina bagian utara yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi Haredi yang berlangsung hingga masa Perjanjian Baru. Jadi boleh dikatakan orang Samaria ini bukan asli orang Yahudi, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi dia tuh orang penduduk Palestina bagian utara. Kalau dia aja tuh bisa mengucap syukur pada Tuhan Yesus dan yang lain itu nggak mengucap syukur, kita bisa pelajari di sini bahwa betul-betul Tuhan ingin apapun yang kita lakukan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Orang Samaria ini tidak berhenti hanya untuk kesembuhannya saja, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi ia membangun ya suatu hubungan lebih dalam lagi dengan Kristus. Dia katakan sang penyembuh, dokter di atas segala dokter. Kalau yang lain dokter pada zaman saat itu tidak bisa menyembuhkan karena penyakit tersebut adalah penyakit kutukan atau penyakit yang dicap sebagai membawa malapetaka. Tetapi Yesus mengatakan, kau akan sembuh. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah bermaksud agar umatnya tuh berhenti kepadanya. Misalnya kita, setelah diberikan kesembuhan, udah kita jauh, kita menghindar, kita tidak pernah datang ke gereja lagi, ya Tuhan sudah sembuhkan. Tetapi orang Samaria ini kita perhatikan, dia bisa menemui Tuhan, bisa mengucap syukur, malahan dia bisa ingin membangun hubungan dengan baik dengan Kristus. Jadi pada pagi hari ini kita akan melihat apa yang membuat orang Samaria ini bisa bersyukur. Apa yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita merasa, wah sudah diberkati. Memang kita kerja keras dari pagi sampai malam. Kalau kita dapat gaji, kita besar apa, itu karena kekuatan saya. Oh no, ya tidak ya saudara kasih dalam Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Kita sembuh karena kita cari dokter yang bagus, dokter yang spesialis, atau yang rumah sakit yang mahal. Itu hanya pelantara. Tetap kita balik lagi, kita mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan,
kesembuhan yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, itu sungguh luar biasa. Yang pertama kita akan pelajari apa yang membuat orang Samaria itu bersyukur. Yang pertama, karena ia merasa tidak layak untuk menerimanya. Sama seperti saya. Saya diangkat jadi dulu PDP. Saya pikir saya tidak layak, Om. Sama almarhum Pak Samuel Yusuf. Saya tidak layak, Om. Ibaratnya saya tidak dari kecil pengetahuan agama Kristen saya kurang. Tapi Bapak Gembala memilih saya untuk saya jadi PDP. Pendeta pembantu. Om milih orang tidak main-main atau tidak apa. Om sudah berdoa, ya. Jadi Tuhan juga memilih menyembuhkan tidak main-main karena dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, orang Samaria tadi katakan, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kenapa dia minta dikasihani? Yaitu, karena sebelum dia deket-deket orang aja, dia sudah ditimpukin, dia sudah dipukulin. Jadi dia minta belas kasihan dari Tuhan, dia minta kesembuhan yang dari Tuhan. Dan kita buka ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita mau banyak-banyak buka Alkitab, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang Samaria ini, ia sadar bahwa ia adalah orang yang tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah. Bangsa Yahudi menganggap bahwa diri mereka adalah bangsa yang istimewa. Sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang memang sudah sepantasnya untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Sedangkan orang Samaria tidak. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Siapa saja yang datang kepada dia, apapun yang dia alami, apapun yang menjadi sakit penyakitnya, apapun yang menjadi beban permasalahan di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus akan tolong. Kalau kita katakan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang layak untuk menerima berkat dari Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan orang Israel pun dijadikan umat kesayangan oleh Allah bukan karena mereka lebih hebat dari bangsa lainnya, tetapi karena kasih Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Kalau dulu saya kuliah, dikatakan kita ini bangsa cangkokan. Cangkokan dari bangsanya Israel. Memang bangsa Israel itu bangsa pilihannya Allah sendiri. Tetapi Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, kita percaya kepada Yesus bukan saja untuk bangsa Israel, tapi semua bangsa yang ada di dunia ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Yesus katakan di dalam firman-Nya, di dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia,
dan dibangun di atas Dia. Kita semua anak-anak Allah. Kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam Kolose 2 ayat 7 ini, kita lihat Tuhan memang mengajarkan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia itu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tanpa iman, saya rasa orang Samaria ini juga pun dia tidak akan sembuh. Jadi apapun yang menjadi sakit penyakit kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang menjadi beban permasalahan di dalam hidup kita, khususnya sekarang ini, mari kita tetap datang pada Yesus. Jangan kita berpikir, kita merasa, oh saya tidak layak Tuhan, saya orang berdosa. Memang sakit ini memang karena kesalahan saya atau apa gitu. Tuhan gak mungkin menyembuhkan. Makanya saya datang ke orang pintar untuk disembuhkan atau segala macam. No, saudara. Kita harus datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan. Tuhan akan sembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit kita. Kita mau setelah disembuhkan kepada Tuhan, kita mau terus bergumul sama Tuhan, kita terus mau datang pada Tuhan. Kita membangun ya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mau mengasihi dengan segenap hati kita. Kita perhatikan juga di dalam, kalau Lukas, di suratan Lukas ini, menulis Injil adalah untuk menyatakan bahwa anugerah Allah itu ditujukan untuk semua orang. Ya. Bukan hanya kita sebagai orang Kristen, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya, anugerah-Nya untuk semua manusia. Kalau kita lihat dari kesaksian, kita mendengar dari kesaksian orang yang agama seberang pun, dia dengan melihat bisa Tuhan kasihkan penglihatan, bisa Tuhan berikan dia kesembuhan. Sama halnya seperti orang Samaria. Tapi dia hanya ingin disembuhkan kepada Yesus. Makanya dia datang terus kepada Yesus. Bahwa Yesus yang mampu menyembuhkan. Kadang kita berharap, wah Tuhan, saya mungkin penyakit COVID, saya tidak layak. Tuhan, mungkin saya dapat penyakit kutukan atau apa, mungkin saya tidak layak. Tapi Tuhan jamah, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Terlebih kepada kita anak-anaknya, terlebih kepada kita umatnya. Jika kita bisa ya memiliki sesuatu, bekerja, melakukan hal yang baik, kita menerima kesembuhan yang baik dari Tuhan, sesungguhnya itu hanyalah anugerah yang luar biasa. Kalau kita katakan, wah Tuhan saya tidak pantas menerimanya, saya hanya pelayan, saya hanya keset, gitu kan. Tetapi Allah menyediakan bagi kita. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur, bangun lagi, itu Allah sudah menyediakan yang terbaik pada kita.
napas kita yang selalu baik setiap pagi, apa yang kita makan ya dicerna oleh perut kita, itu sesuatu Allah yang berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena ia mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Tuhan Yesus memberi kebaikan yang sangat besar kepada orang Samaria. Tentu juga Tuhan Yesus memberikan kebaikan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Makanya saya katakan, ucapan syukur itu pada Tuhan, itu harus sering kita ucapkan. Kita bangun pagi, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati di dalam tidur kami. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Kita buka di dalam Efesius 5 ayat yang ke-20. Efesius 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, surat Efesus 5 ayat 20 mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisi apapun kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita. Jadi jangan pernah lagi kita merasa, wah, menghilangkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau orang Samaria ini aja tahu dia mengucap syukur. Orang Samaria ini disembuhkan oleh Tuhan. Dia mengalami berkat yang sangat banyak melalui kesembuhan ini. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, dia tidak, Tuhan Yesus boro-boro dengan keluarganya sendiri pun, dengan anak-anaknya pun dia dibuang. Dia dijauhi. Oleh penduduk desa pun dia dijauhi. Kalau deket-deket bisa dilempar batu. Secara sosial dia bisa berkumpul lagi dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dan secara rohani dia keimanannya lebih bertumbuh. Dia mendapatkan perkenanan dari Allah. Hal ini membuatnya dia bersyukur kepada Allah. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita sering datang nggak kepada Tuhan? Kita sering mengucap syukur nggak kepada Tuhan? Kita mau nggak meluangkan waktu untuk kita berdoa, bergumul sama Tuhan, mendoain apa yang kita rasakan? Saya, di keluarga saya baru-baru ini dari si Niko batuk pilek, terus kena istri saya, terus kena Tasya, karena kehujanan juga, perubahan cuaca. Tapi saya katakan, jangan pernah kita berhenti mengucap syukur. Kita tetap berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan yang dari Tuhan.
Kemarin pulang dari dokter juga kita teleponan sama Bapak Gembala, didoain juga Nicholas. Ya tinggal rada-rada batuk-batuk ininya aja. Perubahan cuaca, saudara dalam Tuhan. Kalau kita tes dalam dan kondisi seperti itu, pasti dikatakan COVID. Kalau saya memang alergi debu. Kalau saya masuk kamar juga ada AC, pasti saya bersin-bersin. Nanti kalau udah pagi, udah siang gitu ya, nggak kemana pun kita ya oke aja. Tapi kalau udah masuk kamar gitu, kalau udah malam, wah makanya saya kalau udah ngantuk baru ke kamar tidur. Jadi tetap kita mengucap syukur apapun yang menjadi sakit penyakit kita. Jangan kita berpikir, wah Tuhan ini saya tidak layak atau apa. No, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meresponi dan kita mau menerima apa yang Tuhan ingin jadikan di dalam hati kita, ingin bentuk di dalam diri kita, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti luar biasa terhadap kita semua. Kita buka yang terakhir di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-29. Mazmur 118 ayat yang ke-9. 29 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi tanamkan ayat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan di sini dikatakan huruf besar semua, Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya di sini juga huruf besar Tuhan kita. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus meresponi apapun yang diajarkan di dalam Alkitab kita. Harus kita pelajari. Baca terus Alkitab. Dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak bisa membawa Alkitab ini setiap hari, tapi di Android kita ada, di handphone kita ada. Mungkin kita tidak bisa baca Alkitab, tapi kita bisa membuka renungan yang dikirimkan oleh Bapak Gembala, oleh hamba-hamba Tuhan lainnya, oleh pendeta muda lainnya. Baca firman Tuhan. Memang kita masih memiliki banyak pergumulan hingga saat ini. Tapi marilah kita sejenak mengalihkan pandangan kita. Tidak fokus pada masalah kita, tetapi melihat berkat dan kebaikan Tuhan di sekeliling hidup kita. Yakinlah bahwa masih banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kesembuhan yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sekalipun tetap sedia. Tuhan Yesus sediakan untuk kita. Karena oleh sebab itu, tetaplah belajar untuk mengucap syukur. Walaupun pergumulan kita belum dijawab, sakit penyakit kita belum dijawab sama Tuhan, belum disembuhkan sama Tuhan. Tetapi kebaikan Allah yang lainnya, kesembuhan Allah yang lainnya masih tetap berlimpah disediakan bagi kita yang selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Karena saya katakan, udah dari dokter kok masih belum sembuh. Ya, obatnya aja belum habis gitu kan. Belajar tetap kita mengucap syukur dulu. Jangan langsung makan obat, wah langsung sembuh. Kita tetap mengucap syukur lewat obat. Ya, tetap Tuhan berikan mujizatnya lewat obat. Kita makan obat ini, kita berdoa sama Tuhan Yesus sembuhkan. Obat ini hanya pelantara, dokter ini hanya pelantara. Yang memberikan kesembuhan kepada kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang selalu menyediakan, Tuhan yang selalu baik terhadap kehidupan kita. Ya.
Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi dengan iman dan percaya kita bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan. Saya yakin dan percaya saudara dikasih dalam Tuhan bisa menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan saja menerima, tapi firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita semua. Dan firman Tuhan juga boleh dapat kita implementasikan, kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga boleh banyak jiwa yang boleh dapat mengenal, oh iya, dia menjadi saksi, ya, dia disembuhkan oleh Tuhannya. Saya juga mau percaya, sehingga jadi banyak orang boleh percaya, banyak orang boleh datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian Ku Ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan kembali, ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita naikkan lagu pujian ini kembali. Ada anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Ada karena kasih-Mu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi sakit penyakit saudara pada pagi hari ini, mari taruh tangan saudara di dalam dada. Kita mau berdoa pada pagi hari ini. Biar kasih karunia anugerah Tuhan tetap menyembuhkan kita, menolong kita pada pagi hari ini. Kita minta jamahan yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau tahu Tuhan, Engkau
mempedulikan Tuhan. Apapun yang menjadi sakit penyakit kami, apapun yang menjadi beban permasalahan hidup kami Tuhan pada pagi hari, kiranya Kau angkat, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang mengucap syukur Tuhan. Kami ingin menjadi Tuhan orang yang senantiasa bergaul karib dengan Kau ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau jamah kami Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran kami, apapun yang menjadi ketakutan kami Tuhan, kami minta Tuhan pertolongan yang dari Tuhan. Kau angkat semua beban permasalahan kami. Kau angkat kekhawatiran kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh membangun kembali Tuhan hubungan yang baik dengan Kau. Kalau orang lain dapat ditolong, kami juga Tuhan minta pertolongan yang dari Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah berhenti berkata-kata, tetapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan terus Tuhan memampukan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau tolong Tuhan jemaat-jemaat pada pagi hari ini. Meskipun mereka online Tuhan ibadah bersama-sama dengan kami, tetapi Kau tidak meninggalkan mereka semua Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Kau tahu apa yang menjadi beban mereka Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi anak-anak yang terhilang Tuhan. Anak-anak yang lepas dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Tapi kami mau menjadi anak-anak yang selalu diraih dengan tangan kanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, setelah kami berdoa kepada Engkau, Engkau melakukan mujizat-Mu Tuhan. Kami tahu mujizat-Mu tetap terjadi dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan ya, yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Muda Edi Susanta MTH ya. Kami atas nama jemaat GPH Haleluya dan Gembala semua mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Edi Susanta ya. Kita semua diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita dapat terus mengucap syukur, tidak hanya ketika Tuhan menolong, tapi pun dalam keadaan segala hal yang kita alami, kita harus terus mengucap syukur ya saudara, amin ya. Ya, untuk minggu depan ibadah kita akan menunggu update dari Bapak Gembala nanti apakah onsite ataupun online ya. Tapi untuk yang bertugas, dapat Bapak Ibu Saudara lihat semua di dalam slide ini. Untuk pujian akan dilakukan oleh Ibu Reni, kemudian untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh saya sendiri, kemudian untuk yang lain nanti bisa dilihat di slide ini ya. Dan juga untuk hari ini saudara-saudara ada juga ibadah Zoom ya. Ibadah Zoom di sore hari jam 4 itu sekolah minggu. Jam 4 dilayani oleh Saudari Ripka dan juga Ibu Pendeta Muda Dewi. Kemudian untuk ibadah youth hari ini jam 7 malam untuk para anak-anak kita atau saudara kita yang masih muda ya, disarankan untuk ikut ibadah youth untuk yang dilayani oleh Saudari Tessa dan juga Pendeta Muda Feni ya, semuanya melalui Zoom hari ini ya. Dan juga persembahan Bapak Ibu bisa serahkan melalui tadi ada slide untuk QR code ya, juga transfer juga bisa melalui BCA, OVO dan GoPay ke bendahara umum dari gereja kita ya, Ibu Penny Indrasari. Kemudian pengumuman berikutnya adalah mungkin yang berulang tahun ya saudaraku, di hari kemarin tepatnya ya, Ibu Gembala kita berulang tahun, Ibu Pendeta Muda Vera Indrasari ya. Kami semua mengucapkan bersuka cita atas
tambahnya umur, biar kiranya kesehatan, damai sejahtera, juga kesuksesan terus ada dalam kehidupan Ibu Gembala kita. Kita semua berdoa nanti untuk Ibu Gembala Terima juga ya. kasih semuanya. Buat Ada lagi biar panjang umur, biar sehat, biar Bu banyak Fenty. rezekinya, biar Terima diberkati sama kasih, Tuhan. Bu. Ya, biar sehat ya, Bu Iya, Vera. terima kasih. Kapan? Ya, juga ada Ibu Fenty ya, ulang tahun ya. Bu Vera, Tuhan Yesus Minggu memberkati lalu. ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati juga. Oke, berikutnya saya silakan kepada Bapak Gembala untuk doa penutup dan doa berkat. Terima kasih. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah kedengaran suara saya ya. Terima kasih buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di pagi hari ini, walaupun kita via Zoom ya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Muda Edi Susanta yang sudah menyampaikan firman-Nya, yang senantiasa dapat menguatkan kita. Begitu juga buat Saudara Yehuda yang sudah puji-pujian, Tuhan senantiasa memberkati, mengurapi Yehuda. Dan buat semua yang hadir juga, terima kasih. Baik Ibu Esunmoy, sehat ya Bu. Buat Ibu Ana juga, biar semuanya sehat. Ibu Sulamit, buat Ci Iing, buat Bapak Yunus, begitu juga buat Ci Cencen ya. Terima kasih buat kehadirannya. Dan buat semuanya yang juga sudah hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu, saya percaya apa yang telah saudara lakukan di dalam ibadah, kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, mari saudara angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, pohon damai sejahtera, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita foto dulu ya. Mana Cece Nike atau Ko Yehuda? Senyamannya aja. Yang mau buka, saya tunggu 30 detik ya. Mungkin bisa dibantu screenshot karena sinyal saya kuotanya khusus di sini agak lama. Oke, saya tunggu 30 detik lagi. Sambil menunggu. Oke. Ketum masih saya tunggu ya. Sambil saya connect. Baik. Saya hitung 1 sampai 3. Masih beberapa yang gelap ya. Saya kurang tahu. Nanti bantu di backup. Saya hitung, tahan 3 detik. 1, 2, 3. Oke, tahan 3 detik. 1, 2, 3. Mungkin ada yang bikin lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Saya kembali kok. Jangan lupa jam 4 ada ibadah sekolah minggu ya, yang punya anak bisa ikut tuh. Dan jam 7 ada bisa mengikuti juga lewat Zoom jam 7 malam.
Kalau sudah, saya tutup ruang Zoom ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih semua ya.